Seandainya bidadari itu turun ke bumi, bidadari turun ke bumi dari dalam surga, turun ke bumi, maka seluruh ufuk timur dan barat itu akan tersinari oleh cahaya kecantikannya. Ini bidadari. Jadi kaum laki-laki selain nanti dinikahkan atau selain memiliki istri dari kalangan manusia, itu juga akan dinikahkan dengan perempuan-perempuan dari kalangan bidadari ini, dari al-huril ain. Dari kalangan manusia ada istrinya dari kalangan manusia, yaitu istri yang dibawanya dari dunia ini, orang perempuan yang menjadi istrinya ketika di dunia ini, selama dia adalah seorang muslimah. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah wa yastahilu didduha alaihim wa jaizun kal aqli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi wa thawabi wan nashri was sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal khuri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa min al bashiri min kulli hukmin sara kaddaruri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'akfiran min dhikriha bil adabi tarqa bi hadha dhikri ala rutabi wa khalli bil khawfa ala rajai wasir li maulaka bila tanaim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Ilmiddin dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala
dan semua kita yang hadir dalam majelis ilmu ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas nazam yang kemarin kita bahas, yaitu nazam yang ke-56. Wal jinni wal amlaki thummal anbiya wal huri wal wildani thummal awliya. Kita sampai pada pembahasan wal huril ain, yaitu bidadari. Adanya jin wajib kita meyakininya, adanya para malaikat wajib kita meyakininya, adanya para nabi wajib kita untuk meyakininya. Dan sekarang di antara hal yang wajib kita yakini yaitu adanya al-hur al-ain. Al-huril ain artinya adalah bidadari, biasanya diterjemahkan dengan bidadari. Bidadari di dalam surga, bahwa di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk namanya al-huril ain. Ini bukan manusia. Al-hur al-ain itu bukan manusia, tetapi makhluk lain yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk sebagai istri kaum laki-laki dari penduduk surga. Al-hur al-ain. Kita wajib meyakini tentang adanya mereka. Sekali lagi, dia bukan perempuan dari jenis manusia, tetapi dia adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah menikahkan mereka dengan kaum laki-laki umat Islam dari penduduk penduduk surga. Nah, menurut sebagian ulama, bidadari ini diciptakan dari minyak za'faron yang sangat wangi. Jadi bidadari ini dia dalam bentuk seorang perempuan. Dia memang bukan manusia, tetapi bentuknya itu adalah sebagai seorang perempuan, kayak manusia, perempuan yang sangat cantik, sangat rupawan, matanya lebar itu sifat-sifat orang cantik ya. Matanya lebar, kemudian bagian putihnya itu sangat putih dan bagian hitam matanya itu sangat hitam, sehingga disebut al-hur al-ain, karena kecantikan matanya yang itu juga menunjukkan kecantikan ke seluruh tubuh dari bidadari tersebut. Yang jelas ya nggak ada di dunia ini yang seperti itu. Kecantikannya sangat luar biasa, diciptakan dari minyak za'faron yang sangat wangi. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa seandainya bidadari itu turun ke bumi, bidadari turun ke bumi dari dalam surga, turun ke bumi, maka seluruh ufuk timur dan barat itu akan tersinari oleh cahaya kecantikannya. Ini bidadari. Jadi kaum laki-laki selain nanti dinikahkan atau selain memiliki istri dari kalangan manusia, itu juga akan dinikahkan dengan perempuan-perempuan dari kalangan bidadari ini, dari al-huril ain. Dari kalangan manusia ada istrinya dari kalangan manusia, yaitu istri yang dibawanya dari dunia ini. Orang perempuan yang menjadi istrinya ketika di dunia ini, selama dia adalah seorang muslimah, istrinya itu muslimah, mati dalam keadaan muslimah,
maka dia akan menjadi istri suaminya yang muslim ketika nanti di akhirat, di dalam surga. Tetapi kalau beda akidah, ya tentu akan berbeda, akan berpisah nanti di akhirat. Kalau misalnya istrinya tidak berakidah ahli sunnah wal jamaah, bukan seorang muslimah dengan akidah yang benar, misalnya sesat, atau misalnya ketika mati dia melakukan kekufuran sebelumnya sehingga mati dalam keadaan kafirah, mati dalam keadaan kufur, maka dia, perempuan itu berarti tidak akan menjadi istri dari si laki-laki ini. Kenapa? Karena si laki-laki berada di dalam surga, sementara istrinya berada di dalam neraka. Nah, demikian juga sebaliknya, misalnya seorang perempuan, dia adalah seorang muslimah, sedangkan suaminya ternyata zahirnya muslim, tetapi ternyata dia memiliki akidah yang rusak. Dia memiliki akidah tasbih, misalnya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Atau sebelum mati dia melakukan kekufuran, mengucapkan ucapan yang kufur, meyakini keyakinan yang kufur, atau melakukan perbuatan yang kufur, sehingga mati dalam keadaan kufur. Maka suami istri ini nanti di akhirat, di dalam surga itu nggak bersama, karena laki-lakinya nggak masuk surga. Suaminya ini tidak akan masuk surga. Yang masuk surga adalah istrinya yang mati dalam keadaan muslimah. Nah, sehingga ini nanti di akhirat bagaimana ya pasangan yang tidak bisa abadi di akhirat dari dunia, ya nanti akan dinikahkan dengan yang lainnya. Jadi istri yang suaminya mati dalam keadaan kufur, maka dia akan dinikahkan dengan manusia yang tidak dengan laki-laki yang lain. Demikian juga suami yang istrinya mati dalam keadaan kufur, maka laki-laki ini juga akan dinikahkan dari manusia, dari perempuan dari jenis manusia. Karena di dalam surga itu tidak ada jomblo, tidak ada orang nggak punya suami sendirian, kesepian sendiri misalnya, nggak ada perempuan yang seperti itu. Demikian juga nggak ada laki-laki yang dia sendirian. Semuanya berpasang-pasangan, semuanya bersuami, dan semuanya beristri. Seperti yang disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim, dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma fil jannati a'zabu, dan tidak ada di dalam surga itu orang yang bujangan. Nah, nggak ada dalam surga bujangan keluyar-keluyur ke sana kemari, nggak jelas, nggak punya suami, nggak punya istri, itu tidak ada. Ini hadis dari Nabi. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nanti mereka yang mati dalam keadaan belum menikah, maka dia juga akan dinikahkan di dalam surga. Dinikahkan bukan hanya dengan bidadari, tetapi dinikahkan juga dengan perempuan dari jenis manusia. Nah, bahkan seseorang yang baru lahir, misalnya begitu lahir kemudian mati. Nah, dia lahir 1 hari kemudian dia mati. Nanti masuk surga, dia juga akan punya istri, dia juga akan punya suami. Jika laki-laki dia akan punya istri, jika dia perempuan dia akan memiliki suami. Jangankan yang sudah besar matinya, masih baru mati, baru lahir terus mati, itu pun nanti akan memiliki pasangan hidup di dalam surga. Nah, karena berdasarkan hadis ini, wa ma fil jannati a'zabu, tidak ada di dalam surga itu seorang yang bujangan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang pasangannya itu bukan seorang, tidak mati dalam keadaan mukmin, tidak mati dalam keadaan muslim, maka mereka juga akan dinikahkan dengan yang lain, manusia yang lainnya. Kemudian orang yang mati sebelum menikah di dunia itu juga akan dinikahkan di sana. Dengan
perempuan dari jenis manusia. Sehingga dikatakan bahwa syariat satu-satunya yang berlaku di dalam surga adalah syariat pernikahan. Syariat sholat nggak ada, syariat puasa nggak ada, syariat zakat nggak ada, syariat haji nggak ada. Yang ada adalah syariat pernikahan. Artinya akad nikah di sana nanti ada. Saya nikahkan itu ada. Kamu dengan misalnya itu ada. Pernikahan di dalam surga, akad itu akan ada. Nah, karena itu tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir bagi para santri, itu tidak perlu khawatir buru-buru menikah, karena syariat pernikahan tetap akan ada di sana. Meskipun tidak menikah di sini, keburu mati misalnya, nanti akan dinikahkan juga pada saatnya nanti. Bahkan bukan hanya dinikahkan dengan manusia, dengan perempuan dari kalangan manusia, juga akan dinikahkan dengan bidadari. Itu di dalam surga seperti itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki yang misalnya di dunia memiliki 2 istri, ya dia akan memiliki 2 istri, 3, 4 di sana, maka dia juga akan memiliki 4 istri di sana. Selama apa? Selama dia istrinya adalah muslim-muslimah, suaminya muslim, istri-istrinya muslimah, maka mereka juga akan tetap menjadi istrinya nanti di dalam surga. Bagaimana jika seandainya si istri itu misalnya ditinggal mati oleh suaminya, suaminya mati duluan. Kalau istrinya mati duluan, maka dia akan menjadi istri bagi suaminya. Misalnya istri mati duluan. Sekarang banyak suaminya dulu yang mati. Sekarang istrinya kalau mati duluan, suaminya ridho kepada istrinya. Suaminya ketika istrinya itu mengatakan, ketika istrinya mati, kemudian suami mengatakan saya ridho kepadanya, atau saya ridho, artinya terhadap istrinya tersebut, maka si istri itu akan masuk ke dalam surga dan akan menjadi istri dari suaminya itu. Tetapi kalau yang mati duluan itu suaminya, kalau istrinya itu sabar sehingga tidak menikah lagi dengan yang lainnya, maka dia akan menjadi istri dari suaminya yang sudah meninggal itu. Tetapi jika ternyata si istri itu karena masih muda, sehingga dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dengan laki-laki yang lainnya, maka nanti di akhirat dia akan bersama suaminya yang kedua, tidak bersama suaminya yang pertama. Bukan nanti rebutan di sana, enggak. Jadi dia akan bersama suaminya yang kedua. Jika yang kedua ternyata mati duluan lagi, kemudian si istri ini menikah lagi dengan yang ketiga, maka dia akan bersama dengan yang ketiga. Jadi dia akan bersama yang terakhir dia di dunia. Itu nanti ketika muncul pertanyaan, dia akan bersama siapa? Tidak bersama tiga-tiganya, tetapi bersama yang terakhir, bersama dia ketika dia mati. Itu siapa yang menjadi suami dia, maka dia nanti akan bersamanya di dalam surga, dengan syarat tadi dia harus muslimah. Dia harus berakidah dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah itu. Jadi seperti itu. Sedangkan nanti suaminya yang istrinya menikah lagi dengan orang lain, maka dia akan dinikahkan dengan perempuan lain, dengan perempuan lain di dalam surga. Tetap dia akan beristri, meskipun istrinya ternyata dia tinggal mati sudah dinikahi orang lain. Tidak khawatir, suami ini juga tetap akan memiliki istri. Dan di dalam surga tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan. Misalnya istrinya sudah dinikahi oleh orang lain, kemudian ada perasaan getun, menyesal, kenapa istri saya kok diambil dia misalnya. Nggak ada perasaan seperti itu.
Nggak ada perasaan seperti itu. Karena surga itu adalah darussalam, tempat kedamaian. Nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada cemburu. Semuanya adalah senang, semuanya gembira, semua ridho dengan apa yang mereka terima dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Karena itulah maka pasangan suami istri itu harus menjaga akidahnya. Harus dipastikan sebelum menikah bahwa istrinya itu adalah seorang muslimah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian juga seorang perempuan, dia harus memastikan suaminya adalah seorang muslim yang yang seorang muslim berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yang bertakwa, yang menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram, sehingga suaminya, istrinya akan mengikuti suaminya masuk ke dalam surga. Itu harus dipastikan seperti itu agar pasangan suami istri ini nanti di akhirat dia akan tetap bisa berdua, menjadi suami istri di dunia dan juga menjadi suami istri nanti di dalam surga. Kalau itu tidak diperhatikan, misalnya memiliki istri yang tidak berakidah ahlus sunnah wal jamaah, atau memiliki suami yang tidak paham terhadap akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak paham, tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengenal Rasulullah dengan benar, maka ini akan membahayakan. Yang paling berbahaya sebenarnya bukan nasib dia nanti di akhirat, dari sisi apakah dia menjadi suaminya atau tidak menjadi suaminya. Itu bukan masalah, karena bukan pun dia akan bersuami juga, ya kan? Akan dinikahkan dengan orang lain. Misalnya dia ternyata dapat suami yang yang akidahnya nggak benar. Kemudian suaminya tidak masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam surga. Meskipun begitu dia tetap akan dinikahkan dengan laki-laki lain. Nggak ada masalah di situ. Tetapi yang paling berbahaya adalah justru ketika di dunia. Kenapa? Karena ketika pasangan suami istri yang salah satunya itu melakukan kekufuran, maka pernikahannya batal. Misalnya ada seorang suami istri, kemudian suaminya nggak paham tentang akidah, sehingga dia tidak tahu hal-hal keyakinan yang bisa menyebabkan kufur, dia nggak tahu. Ucapan yang bisa menyebabkan kufur, dia tidak tahu. Perbuatan yang menyebabkan dia kufur, dia nggak tahu. Karena ketidaktahuannya, kebodohannya, dikatakan malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang nggak tahu keburukan akan jatuh pada keburukan. Orang yang nggak tahu perkataan-perkataan kufur, dia akan mengatakannya. Orang yang nggak tahu keyakinan kufur, dia akan meyakininya. Orang yang nggak tahu perbuatan-perbuatan yang kufur, maka dia akan melakukannya. Karena kebodohannya terhadap akidah, terhadap ilmu agama. Jika kemudian terjadi di dunia ini, misalnya pasangan suami istri, suaminya meyakini keyakinan kufur, maka akad pernikahannya di sini menjadi batal. Dikatakan jika dengan rincian apabila kekufuran dilakukan sebelum melakukan hubungan suami istri, maka nikahnya langsung batal total. Tetapi jika kekufuran dilakukan setelah melakukan hubungan suami istri, misalnya punya anak 1, 2, kemudian ada yang kufur di antara suami dan istri ini, maka di sini pernikahannya mauquf sampai habisnya masa iddah. Jika dalam masa iddah yang kufur tadi kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam hati, niat kembali kepada Islam, maka pernikahannya kembali seperti semula. Tetapi apabila dalam masa iddah itu dia tidak kembali kepada Islam, dan kalau dia memang bodoh, kekufurannya karena kebodohan dia, pasti dia nggak akan kembali, karena dia nggak tahu kalau dia kufur. Dalam masa iddah, habis masa iddah, dia belum kembali kepada Islam, maka habislah
ikatan pernikahan di antara keduanya telah rusak, dan apabila keduanya melakukan hubungan suami istri, maka hubungan itu adalah hubungan zina. Dan jika itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan melakukan perzinaan, dan itu artinya dia melakukan dosa besar, dan di akhirat dia terancam diazab di dalam neraka. Nah, ini berbahayanya di situ. Nah, kalau masalah misalnya nanti di akhirat bagaimana, nanti akan dinikahkan, nggak nikah pun nanti akan dinikahkan dengan dengan perempuan dari kalangan manusia, atau kalau perempuan dengan laki-laki dari kalangan manusia. Karena itu sebenarnya yang lebih harus dihati-hati itu bahwa seseorang memang harus memastikan bahwa pasangannya itu berakidahkan dengan akidah yang benar. Makanya ya kalau dia seorang laki-laki kalau menikah harus diajari dulu atau dipastikan dia sudah belajar ilmu din ad-daruri, ilmu fardu ain, ilmu akidah, khususnya ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Istrinya harus seperti itu. Kriteria pertama sebelum dinikahi. Karena kalau enggak nanti enggak sah akad pernikahannya. Jika sah nanti di tengah-tengah akan terancam dengan bahaya besar, yaitu bahaya riddah. Yang itu secara umum itu sesuatu dosa besar yang tidak diampuni pelakunya bagi orang yang mati dalam keadaan itu, dari satu sisi. Kemudian dari satu sisi itu juga membahayakan status pernikahan keduanya. Jika ternyata terjadi riddah di tengah perjalanan dalam hidup berkeluarga. Jangan seseorang memandang hanya lihat wajahnya saja. Oh, wajahnya cantik, bodoh-bodoh sedikit nggak apa-apa lah, nggak paham misalnya. Atau bodoh nggak apa-apa. Oh, wajahnya tampan, meskipun dia tampan, kaya, bodoh nggak apa-apa lah. Yang penting duitnya misalnya. Ini apa? Maka yang seperti ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Selain dia nanti di akhirat nggak akan bisa bersama, di dunia ini dia akan berbahaya, terancam akan melakukan banyak kemaksiatan. Berduaan saja dia menjadi dosa, jatuh pada dosa. Melihat auratnya dia menjadi dosa. Apalagi melakukan hubungan suami istri yang itu sebenarnya bukan suami atau bukan istrinya. Maka itu tergolong sebagai dosa yang sangat besar. Karena itu dipastikan, yang laki-laki memastikan calon istrinya, yang perempuan memastikan calon suaminya bahwa keduanya sama-sama seorang muslimah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya sama dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidahnya sama dengan akidah mayoritas umat Islam. Itu yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum seseorang itu menikah. Sekarang ini banyak orang yang menikah tanpa ilmu. Sekarang banyak orang menikah tanpa ilmu. Ini tambahan faedah dari ini. Sekarang banyak orang yang menikah itu tanpa ilmu. Bahkan tanpa ilmu tentang ahkamun nikah. Dia nggak pernah belajar ilmu agama, tapi dia menikah. Dia nggak pernah belajar akidah, nggak pernah belajar tentang fikih, tentang dasar-dasar ahkam, dia menikah. Bahkan dia juga nggak tahu apa itu nikah, rukun-rukunnya dia nggak tahu. Bahkan dia juga nggak tahu apa itu tolak, bagaimana tolak itu jatuh, apa itu raja'ah, dia nggak tahu. Pokoknya nikah gitu aja. Pokoknya nikah. Dia laki-laki, dia perempuan, udah menikah gitu saja. Betapa banyak sekarang orang yang seperti itu. Nggak ada riwayat dia pernah belajar ilmu agama, nggak ada riwayat dia pernah belajar ilmu tentang ahkamun nikah, hukum-hukum berkaitan dengan nikah, tetapi kemudian dia menikah. Orang yang seperti ini sangat berbahaya. Bahkan dia tidak tahu apa kewajibannya sebagai suami, bahkan dia juga tidak tahu apa kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya. Bodoh sama sekali terhadap hukum agama terkait dengan pernikahan.
Bisa dibayangkan orang yang seperti ini dalam kehidupan keluarganya, meskipun dia kaya, meskipun dia secara zahir memiliki segalanya, tetapi dia nggak akan menemukan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat. Untuk itulah maka semua kita itu harus berpikir tentang masalah itu. Ini adalah masalah besar, masalah besar. Sekarang belum lagi bagaimana mendidik anak. Ini masih proses dalam berkeluarga. Belum lagi nanti bagaimana kewajiban orang tua kepada anak. Jika orang berkeluarga tidak paham tentang masalah agama, maka dia nggak akan mendidiknya dengan benar. Maka yang terjadi seperti sekarang, banyak generasi-generasi muda yang hancur dari sisi akidahnya, pemahaman agamanya, akhlaknya, karena tidak dididik dengan benar oleh kedua orang tuanya, karena kebodohan orang tuanya terhadap kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya dengan benar. Semuanya ini apa? Semuanya ini beruntun, akibatnya beruntun, yang dimulai dari keberanian untuk melakukan pernikahan tanpa didasari dengan ilmu agama. Karena itu ini sangat penting, ngaji ahkamun nikah itu sangat penting. Insya Allah nanti kita akan ngaji ahkamun nikah secara khusus. Banyak permintaan, tetapi belum kita wujudkan. Insya Allah lain kali nanti kita cari kitabnya untuk kita kaji. Karena ini sangat mendesak ya, sangat penting sekali untuk disampaikan. Kasihan sekali banyak orang yang tidak memahami tentang masalah-masalah seperti ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada bidadari Al-Hurul Ain. Al-Hurul Ain, bidadari di dalam surga. Selain kaum laki-laki itu dinikahkan atau dia punya istri dari kalangan perempuan manusia, laki-laki penduduk surga mereka juga akan dinikahkan dengan bidadari yang jumlahnya bervariasi, bisa sangat banyak sekali, seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan, maka dia akan diberi atau dinikahkan dengan 72 bidadari. 72 bidadari. Itu orang yang mati syahid. Karena itu banyak orang yang kemudian mengklaim mati syahid atau memberikan motivasi atau provokasi kaum teroris itu pengen mati syahid, sehingga kemudian melakukan bom bunuh diri biar cepat mati dapat bidadari, 72 bidadari. Ini namanya pensalahgunaan hadis. Memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang mati syahid dia akan mendapatkan 72 bidadari. Allah akan menikahkannya dengan 72 bidadari. Tetapi orang yang mati syahid betul-betul bukan orang yang mati syahid sebenarnya mati sangit, bukan. Mereka yang bunuh diri, mereka yang membunuh sesama muslim, mereka yang berjihad dengan kedok saja tidak sebenarnya berjihad, mereka orang yang melakukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, mereka kalau mati bukan mati syahid, mati sangit, bahasa Jawanya itu sangit. Jadi artinya matinya mati konyol, bukan bidadari yang akan dia dapatkan, tetapi sebaliknya. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi mereka yang mendapatkan 72 bidadari, dinikahkan dengan 72 bidadari di dalam surga, itu adalah mereka yang mati syahid. Dengan mati syahid yang betul-betul dia mendapatkan syahadah.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang orang yang mati syahid ini memiliki banyak keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu disebutkan bahwa lisyahidi indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid menurut Allah itu dia memiliki sittu khisal. Dia memiliki 6 hal. Nanti akan diberi 6 hal nanti di akhirat. Ini keutamaan bagi orang yang mati syahid. Yang pertama, yaghfiru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir. Ketika dia terkena senjata sehingga dia mati, ketika darahnya menetes satu kali, seluruh dosanya sudah diampuni tanpa tersisa. Dosa kecil, dosa besar, semuanya bersih dari dirinya. Itu keutamaan yang pertama. Artinya makanya kita katakan dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwa orang yang mati syahid, ruhnya dia akan langsung masuk ke dalam surga dan jasadnya tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah. Itu karena sejak darahnya menetes di tetesan pertama, itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah. Kemudian dia akan melihat tempatnya di dalam surga. Dia langsung bisa melihat tempat dia di dalam surga sehingga dia akan sangat gembira. Dia akan sangat gembira hatinya karena dia sudah tahu, oh itu tempat saya di dalam surga, tempat yang sangat indah penuh dengan kenikmatan. Kalau seseorang mengetahui tempatnya di masa yang akan datang, dia pasti akan gembira ketika melihatnya. Misalnya, oh nanti saya di dunia ini akan punya rumah itu. Belum menempati rumah itu dia sudah gembira duluan. Itu rumah saya nanti. Itu sudah gembira. Ini diperlihatkan tempat dia di dalam surga. Maka dia sangat gembira dengan keutamaan yang Allah berikan. Kemudian wa yujaru min azabil qabr. Yujaru min azabil qabr. Dia akan dibebaskan dari azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan diazab di dalam kubur, bahkan tidak ditanya di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian yang berikutnya wa ya'manu minal fazail akbar. Dia akan aman, dibebaskan dari ketakutan yang sangat besar nanti di akhirat. Itu akan nggak ada pada dirinya di saat orang-orang penuh dengan ketakutan karena akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. Dia nggak ada rasa takut sedikit pun di dalam hatinya karena dia telah memperoleh syahid. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah. Dia dihiasi di kepalanya itu akan dihiasi dengan dihiasi dengan mahkota. Mahkota di kepalanya dengan mahkota kebanggaan yang terbuat dari yakut, mutiara. Itu nanti di dalam surga yang dia peroleh. Kemudian yang itu lebih baik dari semua mutiara yang ada di dunia ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang kita bahas sekarang apa? Wa yuzawwaju minal huril ain. Atau dalam hadis yang lain, wa yuzawwaju thnataini wa sab'ina zaujah minal huril ain. Dan dia dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari, 72. Ini keutamaan bagi orang yang mati syahid. Kemudian yang terakhir, kemudian dia Rasulullah mengatakan wa yashfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dia akan bisa memberikan syafaat 72
70 kerabatnya. Jadi kerabatnya dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang saudara yang menjadi kerabatnya. 70 orang dia diberi wewenang untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka, artinya membebaskan karib kerabatnya dari azab neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah keutamaan bagi mereka yang mati syahid dalam peperangan. Tetapi peperangan yang dimaksud adalah peperangan yang syar'i, peperangan yang sesuai dengan syariat Islam, bukan peperangan yang diklaim, sekedar diklaim sebagai perang agama, padahal sebenarnya perang dunia. Artinya perang yang dengan tujuan hanya sekedar politik, kekuasaan, harta benda dan sebagainya. Tetapi orang yang mati syahid dalam peperangan adalah mereka yang betul-betul mati syahid dalam peperangan yang syar'i, yang dilakukan perang itu atas perintah syarak, bukan sekedar klaim belaka seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim adanya jihad perang pada masa sekarang, tetapi sesungguhnya itu tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Jihad kita hari ini adalah bil bayan, bukan bisilah, bukan dengan senjata. Tetapi jihad kita sekarang ini adalah bil bayan, dengan berdakwah, dengan menjelaskan akidah Rasulullah dan para sahabatnya kepada umat Islam seluas-luasnya manusia. Itu jihad kita. Apa yang kita lakukan ini adalah jihad. Kita belajar, kita mengajar di mana-mana, mengajarkan orang lain tentang ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Maka itulah jihad kita pada hari ini. Dan jihad yang kita lakukan ini sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Orang yang melakukan itu, orang yang dalam sebuah hadis disebutkan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Dalam riwayat yang lain, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh, orang yang dia menghidupkan ajaran Rasulullah, ahya sunnati, sunnah Rasulullah, artinya ajaran Rasulullah, baik itu akidah maupun ahkam, di saat umatku dalam kerusakan seperti yang terjadi pada saat ini, di mana banyak aliran-aliran di luar ahlus sunnah wal jamaah yang menyebar luas, di mana banyak orang yang hidup dalam kebodohan terhadap ilmu agama, nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasulullah dengan benar. Banyak umat Islam yang nggak paham bagaimana berwuduk dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana membaca Fatihah dengan benar, bagaimana puasa dengan benar, bagaimana berakhlak yang mulia. Mereka banyak yang nggak paham. Di saat umat dalam kondisi rusak seperti ini, jika ada seseorang yang berdiri tegak, berkomitmen, berniat lillahi ta'ala untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu agama, maka dia telah melakukan jihad pada hari ini, jihad bil bayan, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dan pahala orang yang mati syahid sudah kita jelaskan tadi, bagaimana besarnya, agungnya, pahala orang yang mati syahid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus waspada. Kita harus mewaspadai terhadap klaim-klaim jihad, klaim-klaim perang agama dan sebagainya, yang itu ujung-ujungnya adalah tidak benar, penipuan, bahkan untuk adu domba di antara umat Islam. Ilmu agama yang akan bisa menyelamatkan kita, mengetahui mana jihad yang sebenarnya dan mana jihad yang tidak sebenarnya. Bahwa jihad dengan perang pada masa lalu memang ada, dan itu adalah perintah dari syarak.
tetapi dengan aturan-aturan, dengan ketentuan-ketentuan yang mengikuti Al-Quran dan hadis, tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, sesuai dengan selera dan hawa nafsu sebagian orang untuk meraih kekuasaan dan kedudukan di dunia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini salah satu pahala, namanya pahala. Kemarin kita bicara tentang pahala. Dinikahkan dengan bidadari itu pahala. Pahala yang diberikan kepada seseorang di dalam surga. Sedikit banyaknya tergantung tingkatan seseorang. Kalau tingkatan rendah ya bidadarinya sedikit. Kalau dia semakin soleh, semakin baik, maka bidadarinya juga semakin banyak di dalam surga. Tetapi istri dari kaum perempuan, dari manusia, mereka juga tidak merasa cemburu dengan bidadari ini. Tidak ada rasa cemburu, misalnya itu suami saya banyak sekali bidadarinya. Kemudian hatinya hasut atau hatinya nggak senang, cemburu, itu tidak ada. Tidak ada. Tapi karena sekali lagi kita sampaikan tadi bahwa surga adalah Darussalam. Bahkan juga terkadang memiliki dari kaum perempuan istri dari manusia juga 2, 3, 4 itu juga tidak ada cemburu. Di antara mereka semuanya damai, semuanya senang. Semuanya senang. Karena istri dari manusia itu jauh lebih cantik daripada bidadari. Meskipun tadi kita gambarkan bagaimana bidadari itu cantiknya luar biasa, sampai jika turun ke bumi maka ufuk timur dan barat tersinari oleh cahayanya. Tetapi istri yang dari manusia itu jauh lebih cantik daripada bidadari itu. Meskipun di dunia ini nggak cantik, tapi dia solihah, misalnya dia muslimah solihah, paham tentang agama. Nanti di dalam surga dia akan menjadi cantik, mengalahkan cantiknya bidadari. Ini sehingga nggak khawatir, istri dari kalangan manusia ini juga tidak khawatir dengan bidadari itu yang kecantikannya masih di bawah mereka. Mereka tidak merasa tersaingi dengan bidadari yang ada, karena mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan istri-istri dari kalangan manusia ini. Nah, ini semuanya adalah pahala, semuanya adalah balasan atas keimanan, atas kebaikan yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan oleh manusia ketika dia hidup di dunia ini. Karena itulah maka ini semuanya ada disebutkan dalam Al-Quran. Ini semuanya ada disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Wajib kita mempercayainya. Dan ini semuanya disampaikan oleh Nabi agar kita termotivasi. Agar kita ini terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jika kita sudah diberitahu nikmat-nikmat yang akan kita peroleh nanti di akhirat apabila kita beriman dan apabila kita taat kepada Allah, tetapi kita kemudian mengabaikan kehidupan di dunia ini, sebaliknya mengisinya dengan kemalasan, tidak mau belajar, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menyesal nanti di akhirat. Karena dia tidak akan memperoleh apa yang memperoleh pahala seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya masuk ke dalam surga, dan di antaranya di dalam surga akan dia dinikahkan dengan al-hurul ain. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya di dalam surga nanti akan ada pelayan-pelayan surga yang bernama al-wildan al-mukhalladun. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya.
Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.